warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nurmansyah, kelas X IPS 2. Hari ini saya mau membacakan tentang hikayat Indera Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indera Bungsu dari negeri Kobat. Sehari setelah berapa lama di atas kerajaan tiada juga beroleh putra, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa namanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarannya dengan perenah dan yang muda dengan padang, maka baginda pun terlalu amat sukacita dan menemani anaknya yang tua Sahperi dan anaknya yang muda Indera Bangsawan. Maka ananda baginda yang 2 orang itu pun sempatlah usai 7 tahun dan ditahan pergi menggaji kepada museum Supian. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul fikih hingga syaraf tafsir sekaliannya diketahui. Setelah beberapa lamanya mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat dan isyarat tipu peperangan. Maka baginda pun bimbanglah, tidak tahu yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, "Barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri ini." Pergi mencari buluh perindu itu, mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari hujan pun turunlah dengan angin ribut, taupan, kalam kabut, gelap gulita dan tidak kelihatan barang satu pun. Maka Sahperi dan Indera Bangsawan pun bercerailah setelah teduh hujan ribut. Mereka pun pergi saling mencari. Tersebut pula perkataan Sahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indera Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuatnya. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dipukulnya. Tiba-tiba terdengar orang yang melarangnya memukul gendang. Lalu diambilnya pisau dan torehnya gendang itu. Maka Putri Ratna Sari pun keluar dari gendang itu. Putri Ratna Sari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia taruh orang tua dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah berkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Sahperi mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Sahperi pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratna Sari sebagai suami istri dihadap oleh segala dayang dan inang pengasuhnya. Tersebut pula perkataan Indera Bangsawan. Pergi mencari saudaranya, ia sampai di suatu padang yang terlalu luas. Ia masuk di sebuah gua yang di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi nenek-neneknya dan menceritakan bahwa Indera Bangsawan itu sedang berada di negeri Atah Berantah yang diperintahkan oleh Raja Kabir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.